Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Melsidiana dengan NIM 2310932045 dari kelompok 33C. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai variabel random dan distribusi probabilitas. Yang pertama ada variabel random dan distribusi probabilitas diskrit. Variabel random diskrit adalah nilai-nilai tertentu yang terpisah dalam suatu rentang. Nilai ini biasanya berupa bilangan bulat atau bilangan yang tak terhingga. Pada variabel random diskrit, distribusi probabilitasnya disebut dengan distribusi probabilitas diskrit, di mana menyatakan peluang setiap nilai tertentu terjadi. Adapun contoh dari distribusi untuk variabel random diskrit adalah distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi geometrik. Soal dan pembahasan mengenai variabel random diskrit. Yang pertama, sebuah permainan lempar dadu dilakukan, di mana variabel random X menunjukkan angka yang muncul pada dadu. Tentukanlah standar deviasi dari variabel random X. Adapun rumus dari standar deviasi yaitu akar dari varian X. Rumus varian X yaitu EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. EX sama dengan sigma dari E kali probabilitas X. Dimasukkan 1/6 dengan X-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka didapati 1/6 kali 21 yaitu 3,5. Selanjutnya nilai EX kuadrat, sigma dari X kuadrat dikali dengan probabilitas X. Maka 1/6 dikali dengan 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, dan tambah 6 kuadrat. Maka didapati hasil 1/6 kali 91, yaitu 15,17. Nah, nilai varians itu EX kuadrat dikurang EX dikuadratin, yaitu dari nilai EX kuadrat 15,17 dimasukkan ke sini, EX dikuadratin 3,5 kuadrat sama dengan 12,5. Jadi hasilnya adalah 2,92 untuk nilai varian X. Maka didapati standar deviasinya yaitu akar dari varian X sama dengan akar dari 2,92 yaitu 1,71. Soal dan pembahasan distribusi probabilitas diskrit. Seorang teknisi sedang menguji kualitas komponen elektronik yang diproduksi di pabrik. Pada setiap komponen, probabilitas bahwa komponen tersebut mengalami cacat adalah 0,02. Teknisi tersebut terus memeriksa komponen secara berturut-turut hingga menemukan komponen pertama yang cacat. Berapa probabilitas bahwa teknisi tersebut menemukan komponen yang cacat untuk pertama kalinya pada pemeriksaan ke-10? Diketahui P sama dengan 0,02, K sama dengan 10. Yang ditanya probabilitas ke-10. Maka dapat dimasukkan melalui rumus probabilitas X sama dengan K sama dengan 1 kurang P dipangkati K kurang 1 dikali dengan P. Probabilitas X sama dengan 10 sama dengan 1 kurang 0,02 pangkat 10 kurang 1 kali 0,02. Probabilitas X sama dengan 10 sama dengan 0,98 pangkat 9 dikali 0,02. Hasilnya yaitu 0,01668. Jadi, probabilitas bahwa teknisi tersebut menemukan komponen yang cacat untuk pertama kali pada pemeriksaan ke-10 adalah 0,01668. Yang kedua ada variabel random dan distribusi probabilitas kontinu. Variabel random kontinu adalah nilai-nilai dalam suatu interval atau himpunan tak terhingga yang dapat berupa angka desimal. Nilai variabel random kontinu biasanya berada antara di dua nilai tertentu. Pada variabel random kontinu, distribusi probabilitasnya disebut dengan distribusi probabilitas kontinu, di mana menggambarkan peluang suatu nilai dalam interval tertentu. Adapun distribusi
Untuk variabel random continue antara lain distribusi normal, distribusi eksponensial, dan distribusi Weibull. Contoh soal dan pembahasan variabel random continue. Seorang ahli meteorologi sedang mempelajari lama waktu yang dibutuhkan untuk hujan turun setelah sinyal cuaca buruk terdeteksi di suatu wilayah. Diketahui bahwa lama waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk hujan turun kecil dari 0, CDF-nya adalah 0. Untuk X besar dari 0 dan kecil dari 2, CDF-nya adalah X kuadrat per 4. Dan untuk X besar dari 2, CDF-nya adalah 1. X adalah lama waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk hujan turun setelah sinyal cuaca buruk terdeteksi. Hitunglah probabilitas bahwa hujan akan turun dalam waktu antara 1 jam dan 1,5 jam setelah sinyal cuaca buruk terdeteksi. Dicari fungsi PDF untuk setiap nilai X dengan cara turunan dari CDF-nya. Untuk X kecil dari 0, yaitu turunan dari 0 sama dengan 0. Untuk X besar dari 0 kecil dari 2, turunan dari X kuadrat per 4 sama dengan X kuadrat. Untuk X besar dari 2, turunan dari 1, yang didapati fungsi probability density function untuk setiap nilai X. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk probabilitas hujan turun selama 1 sampai 1,5 jam. Di mana P dalam kurung X besar dari 1, kecil dari 1,5. Digunakan PDF-nya X per 2. Kenapa digunakan X per 2? Karena nilai X yang ditanya itu termasuk ke dalam interval besar dari 0, kecil dari 2. Sehingga didapati integral dari X per 2 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 1,5 dx sama dengan setengah X kuadrat per 2 1,5 1 setengah 1,5 kuadrat dikurang per 2 dikurang 1 kuadrat per 2 setengah 2,25 per 2 dikurang setengah. Didapati setengah dikali dengan 0,625, yaitu 0,3125. Jadi, probabilitas hujan turun antara 1 jam sampai 1,5 jam, yaitu 0,3125. Contoh soal dan pembahasan distribusi probabilitas kontinu. Seorang produsen memproduksi sekrup dengan rata-rata diameter sekrup adalah 15 mm dan standar deviasi 0,2 mm. Spesifikasi yang diterima untuk diameter sekrup adalah antara 14,8 mm hingga 15,2 mm. Berapa probabilitas bahwa sekrup yang dihasilkan memenuhi spesifikasi tersebut? Nah, karena diketahui rata-rata diameter dan standar deviasi, maka dapat dilakukan dengan distribusi normal. Mu nolnya sama dengan 15 mm. Standar deviasinya 0,2 mm. Yang ditanya, probabilitas X besar dari 14,8 dan X kecil dari 15,2 adalah dan sama dengan X kurang mu nol per standar deviasi. Untuk batas bawah X sama dengan 14,8, yaitu min 0,2 per 0,2. Didapatin nilai Z-score-nya min 1. Untuk batas atas X sama dengan 15,2, 0,2 per 0,2, yaitu didapatin nilai Z-score-nya 1. Selanjutnya, untuk mencari probabilitas X besar dari 14,8, X kecil dari 15,2, nilai dari Z-score 1 dikurang dengan nilai dari Z-score min 1. Ini dilihat dari tabel distribusi normal. Nah, itu didapati Z-score 1, probabilitas Z-score 1 yaitu 0,8413 dan probabilitas Z-score min 1 yaitu 0,1587. Dikurangi dan didapatilah probabilitasnya 0,6826.
Maka probabilitas bahwa skrup yang dihasilkan memenuhi spesifikasi 14,8 mm hingga 15,2 mm adalah 0,6826. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.